Ketua DPR menyampaikan nota keuangan, dan kami dengar nanti sesudah seminggu kemudian kita akan rapat lagi di DPR membahas apa yang disampaikan oleh Presiden. Kita setuju atau tidak setuju? Nanti DPR mendiskusikan, DPR yang memutuskan, termasuk urusan beasiswa, ya, termasuk urusan badan riset nanti, ya, itu karena hak anggaran ada di kami di DPR, ya. Terus kedua, tadi budgeting, kedua kami punya fungsi legislasi. Nah, apa yang disampaikan oleh Presiden masih sifatnya RAPBN, kita bahas di bulan Oktober, itu baru menjadi Undang-Undang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Apakah DPR hanya buat satu undang-undang? Enggak. Undang-undang pendidikan, undang-undang macam-macam lah, tergantung kebutuhan masyarakat. Memang undang-undang tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang-kadang DPR didemo untuk kasus satu undang-undang. Tapi kadang-kadang kan kita tidak melihatnya secara jernih. Misalnya saya contoh, ketika membuat undang-undang mineral batu bara, saya pakai nangis juga karena saya memperjuangkan pengusaha tambang yang galian C yang masih kecil-kecil gitu loh. Kenapa harus dia izin ke pemerintah pusat? Saya nggak setuju. Kenapa nggak izinnya ke pemerintah provinsi saja? Alhamdulillah mayoritas memang teman-teman saya yang khususnya partai-partai besar itu ya maunya di pusat aja. Tapi saya dengar kemarin apa yang saya sampaikan didengar, sekarang ada pendelegasian kewenangan untuk izin tambang galian C kategori C itu sudah diserahkan delegasinya ke pemerintah provinsi. Anggota DPR begitu berjuangnya, ya. Mungkin adik-adik tahu, ya, terutama nih yang baju merah kan ini semester 7 nih. Kalau di Wajo ini banyak penerangan jalan umum tenaga surya aspirasi saya, PJUTS. Ada juga mesin nelayan, ya, berbahan bakar gas, pompa air berbahan bakar gas. Kemudian tadi saya sempat ketemu BUMDes Kecamatan Pamana, tapi sayang BUMDesnya nggak ada, saya bisa bantu karena tidak punya inovasi. Saya banyak membantu BUMDes, satu BUMDes 50 juta, 100 juta, tapi sayang tidak ada di Wajo karena tidak ada inovasinya. Nah, sebenarnya jiwa inovasi itu kita ingin tumbuhkan kepada adik-adik yang semester 7 ini. Risetnya itu harus punya inovasi. Oke. Saya mau bacakan lagi tentang mengawasi. Jadi kami mengawasi pemerintah, ya, kita yang mengawasi pemerintah. Kemudian saya mau ringkas saja nih, adik-adik semua bisa baca. Karena hari ini 3 agenda. 1, sosialisasi 4 pilar dari saya. Ilmiah, seperti pada universitas-universitas, paham komunisme, marxisme, leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin. Jadi harus diatur, Pak, untuk pengajaran dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR, ya, diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan, ya. Jadi kita harus jauhkan paham, ya. Di sini ketetapannya berbunyi di halaman 46, saya bacakan yang terakhir. Paham atau ajaran komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi bangsa Indonesia yang berketuhanan. Komunisme kan nggak percaya Tuhan, ya kan? Dan beragama yang melandaskan paham gotong royong. Paham atau ajaran Marxis atau Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, dan Mao Zedong dan lain-lain mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Ketiga, paham komunisme, Marxisme, Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan yang berfalsafah Pancasila. Keempat, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa wajar bahwa tidak diberikan hak hidup bagi PKI di Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Di sini masih banyak ketetapan MPR yang masih berlaku. Mungkin dari saya cukup sekian, saya mintalah baik kedua Bapak ini kan juga dosen, mungkin terkait ini ada yang mau kita tambahkan, silakan Pak Rektor, Pak Warek, Pak Darwis, silakan. Kegiatan yang
seyogyanya dilaksanakan oleh anggota DPR, yakni mensosialisasikan 4 pilar ini ke seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk kita yang berada di Uniprima ini. Intinya adalah nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diterangkan oleh ibunda kita. Intinya adalah bagaimana kita mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari, ya, yang sekecil-kecilnya tetapi bisa berdampak besar. Maksudnya begini, kadang kita generasi muda ini cepat latah atau cepat ikut-ikutan terhadap sesuatu hal yang kita lihat di medsos, di media sosial. Jadi media sosial ini terpampang di depan kita sangat-sangat terbuka, sangat nyata, tetapi banyak di antara kita anak-anak sekalian yang tidak mempunyai filter atau menyaring setiap berita yang ada, termasuk yang dicontohkan tadi oleh Ibu bahwa ada yang pakai trennya menggunakan kaos-kaos palu arit, ya. Jadi palu arit itu yang modelnya ya satunya palu, yang satunya arit, kandau, ya, apa namanya, celurit, ya, apa ya namanya. Nah, itu kan lambang Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang di Indonesia. Nah, tetapi banyak yang menggunakan sebagai sesuatu yang gaya-gayaan atau humor yang seolah-olah hal-hal tersebut tidak berdampak besar, padahal itu mempunyai efek dan dampak yang sangat besar, anak sekalian. Termasuk juga penggunaan simbol-simbol negara. Kadang foto atau videonya Pak Jokowi dipleset-plesetkan, itu bahaya juga itu, anak sekalian. Terkadang ya kita biasa lihat tiba-tiba Pak Jokowi pada saat setelah Lebaran tiba-tiba ada di dalam rumah kita misalnya, ya, ada di depannya ada burasa di depannya dan sebagainya. Itu hati-hati memposting seperti itu, lucu-lucuan, tapi itu lambang negara, tidak boleh dilakukan. Jadi hal-hal seperti ini, yang hal-hal dasar seperti ini wajib untuk mahasiswa kita ini, anak-anak sekalian ini pahami bahwa hal-hal yang seperti itu bisa berdampak besar. Apalagi undang-undang ITE sekarang, anak sekalian, itu sangat berbahaya. Rekam jejak digital kita itu sangat mudah untuk ditelusuri. Nah, jadi ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya, apalagi memplesetkan falsafah hidup bernegara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu 1945, itu hati-hati sekali. Jangan dijadikan sebagai humor-humor atau candaan-candaan yang bisa mengakibatkan kita itu terpelosok dalam bahaya yang lebih besar. Nah, itu saja saya kira dari saya. Jadi tolong sebagai anak-anak Prima yang baik, tetap tidak apa-apa yang ada namanya humor-humor dan lucu-lucuan, tetapi tetap memfilter, tetap menyaring setiap informasi yang kita dapatkan, ya. Apalagi sekarang ini kan tiap hari pasti ada fasilitas banyak sekali, ada TikTok, ada ini dan sebagainya. Cuma saya mau mengajak, daripada yang hal yang seperti itu disebarluaskan, mending kita sebarluaskan hasil-hasil kerja yang telah Ibu AYP laksanakan. Misalnya orang-orang tua kita yang berada di daerah pesisir yang dapat bantuan pompa untuk nelayan, atau untuk petani-petani kita, mending itu yang kita share. Nah, artinya apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi orang banyak, ya. Nah, bisa dalam bentuk kreativitas yang lebih menarik, kira-kira menurut saya begitu. Artinya kalau bosan dengan model-model yang seperti sekarang ini, misalnya cuma foto atau video-video yang terlalu formal, ya saya pikir anak-anak Prima harus kreatif membuat video-video yang bisa lebih menarik perhatian kalangan muda kita. Nah, itu mungkin yang menjadi pemikiran nanti harus mula supaya nanti lebih kreatif. Misalnya memberikan foto-foto tentang kegiatan-kegiatannya Ibu AYP, ya seatraktif mungkin lah. Artinya di sini saya yakin, karena saya sering melihat semuanya, banyak sekali anak-anak sini yang kreatif membuat video-video yang bisa sekaligus menjadi ajakan, sekaligus juga menjadi hiburan bagi teman-teman dan masyarakat. Saya pikir itu dari saya sebagai tambahan saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Wakil Bendahara 1 Imam Karni. 7. Wakil Bendahara 2 Rizka Febrian. Penerima beasiswa kuliah angkatan 2012.
sebagai 1. Ketua Asri, Wakil Ketua Andi Nurul Natasha, 3. Sekretaris Ulfa Verasari, 4. Bendahara Asriana, 5. Penerima beasiswa KIM Kuliah Angkatan 2021 menetapkan sebagai 1. Ketua Erwin Aprilianto, 2. Wakil Ketua Mita Permatasari, 3. Sekretaris Muhammad Arya, 4. Wakil Sekretaris Nur Indah, Bendahara Karina Reski Ramadhani, Wakil Bendahara Febri Adelia. Koordinator Peduli Sosial Andi Ludin, Koordinator Non Akademik Andi Pitu, Koordinator Akademik Andi Rizky. Divisi Keagamaan Andi Kristina, Divisi Sosial Sylviansar, Divisi Minat dan Bakat Andri Prima Nugraha, Divisi Riset dan Penelitian Anissa Butmani. Sebelum saudara-saudari dilantik atau dikukuhkan, saya menanyakan kepada saudara-saudari selaku pengurus Forsmula Universitas Puangri Manggalatung Wajo selama periode mulai terpilihnya saudara-saudari sebagai penerima beasiswa dan UKT, kita tanyakan tentang kesiapan dan kesungguhannya. Apakah saudara dan saudari siap untuk dilantik menjadi pengurus Formula Uniprima? Ya, setelah saudara dan saudari menyatakan sanggup dan siap sebagai pengurus Formula Uniprima Wajo dengan disaksikan oleh Al-Quran, tadi ada yang pegang Al-Quran? Oke, dah siap menjalankan ya. Jadi mungkin ikuti saya. Saya siap menjalankan semua program-program kerja dari Forsmula. Kedua, saya siap menjalankan tugas dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat. Pada hari ini, Rabu 3 Agustus jam 15.30 di Aula Uniprima, saya Anjuliani Faris mengukuhkan saudaraku dan saudariku semua untuk menjadi pengurus Forsmula. Saudara sanggup setia kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila? Siap. Oke. Terima kasih sudah menjadi pengurus Forsmula. Di belakangnya sudah ada pengurus anggota, ya anggota-anggota yang siap membantu pengurus lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pekerjaan Forsmula yaitu seperti kayak peduli sosial, membantu orang-orang lain, orang-orang sekitar yang lebih membutuhkan daripada kita. Seperti beberapa kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan, seperti membantu warga yang lebih membutuhkan di desa-desa. Kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya sosialisasi 4 pilar yang diadakan oleh Ibu Andi Yuliani Faris, karena sosialisasi tersebut sangat berguna bagi kami mahasiswa Universitas Puangri Manggalatung. Terima kasih untuk Ibu Andi Yuliani Faris telah memberikan kami pemahaman tentang apa fungsi MPR dan apa itu undang-undang. Saya tadi sungguh termotivasi dengan tugas-tugas MPR yang telah diimplementasikan seperti yang terlampir dalam buku tersebut. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya adalah mahasiswa yang senang sekali tentang sejarah-sejarah begini, apalagi tentang pemerintah Indonesia, dan sosialisasi 4 pilar ini tuh benar-benar membuka mata saya bahwa tentang pasal-pasal yang sebelumnya saya kira tidak ada, atau pasal-pasal yang sebenarnya saya kira sudah diamandemen. Setelah itu ternyata setelah dibuka buku-buku yang diberikan oleh Ibu Haji Andi Yuliani Faris tadi tuh, oh ternyata pasal-pasal yang jelas sih seperti ini, tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan berpendapat seperti ini. Jadi saya merasa bahwa senang sekali dengan adanya sosialisasi. Forsmula Uniprima.